Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus menerima informasi dari Petrus bahwa para pemungut pajak bait suci tidak menganggap dirinya sebagai anak Allah. Mereka juga tidak menganggap bait suci sebagai rumah Bapanya. Oleh karena itu, mereka menyangka Yesus pun membayar pajak. Akibatnya dengan mewajibkan Yesus membayar pajak, mereka menyiratkan bahwa mereka menganggap Yesus sebagai orang asing. Digabungkan dengan prediksi Yesus tentang sengsaranya, adegan itu kembali ke baris pembukaan Injil Yohanes. Ia ada di dunia dan dunia ada melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang ke miliknya, tetapi mereka tidak menerima Dia. Yohanes bab 1 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudari, hal ini menghancurkan hati Yesus yang tidak diterima di antara mereka, padahal Dia datang untuk menyelamatkan mereka. Betapa sering kita meninggalkan Yesus sendirian di gereja dan kapel kita, tanpa ada yang mengunjunginya atau mengakui kehadirannya di sana. Apa artinya bagi kita untuk menyambut Kristus ke dalam hidup kita? Menyambut Kristus bukan karena emosi yang sesaat. Kita harus membuka diri terhadap kehadiran Yesus yang datang dan berdiam di antara kita dan berbagi kehidupan dengan kita. Kita memiliki Tuhan yang begitu dekat dengan kita dan menghendaki hubungan dengan kita. Dia menghendaki waktu dan perhatian kita. Menyambut Kristus ke dalam hidup kita berarti mengakui Dia bukan sebagai orang asing yang datang dari jauh untuk memaksakan diri, tetapi sebagai Tuhan pribadi kita, sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Kehendaknya lah yang harus mengatur hidup kita dan mengarahkan perilaku kita. Kita harus mengakui bahwa hanya Dia yang memiliki firman kehidupan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepadanya dalam ketaatan yang penuh kasih. Buah dari itu semua adalah kedamaian batin dan kebahagiaan yang mendalam. Saudara-saudari, hari ini kita melihat betapa seringnya Kristus ditolak masuk ke dunia dan betapa sering Kristus dipinggirkan oleh begitu banyak orang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan budaya kita. Kristus sengaja dikeluarkan dari dunia politik, dari dunia ilmu pengetahuan, seni, bisnis, hukum, dan kedokteran. Seringkali Yesus diperlakukan di media hanya untuk mengejeknya. Sebagai pengikut Kristus,
Kita harus membawa Yesus dan sabda hidupnya kembali ke setiap bidang aktivitas kita sehari-hari. Karena dunia tanpa Kristus adalah dunia yang tidak mengetahui asal-usulnya maupun takdirnya dan akan berbalik melawan manusia itu sendiri. Saudara-saudari, mari kita memberikan kesaksian tentang Yesus melalui cara hidup kita yang sejalan dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu